Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami sangat rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena itu setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, sentuhlah hati, pikiran dan seluruh kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Dengan demikian, kami semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4-5. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi Kamis 5 November 2020, dosa sebagai penghalang. Jika seorang Kristen ditanya, apalagi jika ditanya dalam ruang ibadah, apakah saudara mencintai Tuhan dengan sungguh? Dengan lantang, namun sedikit latah akan mengatakan pasti. Apa buktinya? Karena saya adalah pemeluk agama yang taat beribadah. Saudaraku, ada ungkapan tokoh nasionalis perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, pernah berkata seperti ini. Tujuan dari agama memang untuk menjauhkan penganutnya dari dosa. Tetapi berapa banyak dosa yang dilakukan penganutnya atas nama agama? Saudaraku, dapatkah sekedar keaktifan dari pemeluk agama bisa jadi jaminan bahwa itu sudah mencintai atau mengasihi Tuhan? Kata firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 4-5. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita adalah di dalam Dia. Sangat jelas saudaraku bahwa seorang yang merasa sudah jadi pemeluk agama Kristen yang aktif, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan keyakinan yang dia imani dalam iman Kristen. Dengan demikian, bukankah semua keaktifan itu tidak akan pernah ada artinya? Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Orang itu adalah pendusta, is a liar. Dia adalah seorang pembohong dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan, itulah wujud orang yang mencintai Tuhan, yang memiliki kasih, dan dikatakan bahwa Tuhan akan tinggal dalam orang yang taat melakukan firman-Nya. Saudaraku, dosa adalah penghalang utama bagi seorang untuk mengasihi Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar segala dosamu." Saudara-saudaraku, sebelum dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, hubungan antara Tuhan dengan manusia sangat dekat. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi sangat malu, takut untuk bertemu Tuhan. Bersembunyi, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dan mereka sangat jauh dari Tuhan. Meski demikian, sebagai rasa cinta Tuhan kepada umatnya, Dia mengorbankan dirinya demi kasihnya kepada manusia yang berdosa dengan cara mengorbankan anaknya sebagai tebusan semuanya itu. Itu inisiatif Allah. Saudaraku, hanya kesadaran dirilah bahwa ketika kita masih terus membiarkan diri bersahabat dan diperbudak oleh dosa, berarti kita tidak mencintai Tuhan. Dan kita belum sadar bahwa Yesus mengorbankan dirinya demi keselamatan kita yang harus direspon dengan tindakan menjauhi dosa. Saudara-saudara, apapun upaya kita untuk bersembunyi di balik nama agama atau bersembunyi di balik kegiatan-kegiatan kerohanian, jika masih membiarkan diri bermain dalam dosa, sebenarnya kita tidak mencintai Tuhan, karena dosa adalah penghalang utama dari semua relasi itu. Semua kita adalah orang berdosa. Karena itu, kita sangat membutuhkan anugerah-Nya
untuk menolong kita untuk tidak lagi mencintai dosa. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa kita orang yang mau terus mencintai Tuhan? Caranya adalah takut untuk berbuat dosa. Atau dengan kata lain, tidak lagi dalam paham kenaifan beriman bahwa boleh saja bermain-main dengan dosa karena Tuhan itu Maha Pengampun. Saudaraku, betapa kita sangat dicinta oleh Tuhan. Karena itu selayaknya lah kalau kita bukan lagi penggemar dosa, tapi sudah berubah status menjadi pemberita anugerah yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami masih berdosa, tapi tolonglah kami supaya kami tidak lagi mencintai dosa. Mampukanlah kami Tuhan dalam keterbatasan kami dengan anugerah-Mu, supaya kami terus menjadi pemberita anugerah-Mu yang menghidupkan. Oh Tuhan, topang kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami. Peliharakanlah kami Tuhan sejauh hari ini dalam aktivitas kami masing-masing, juga bersama dengan keluarga kami. Ampuni kami dan layakkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.